Halo Sobat Force One Channel Militer, kali ini kita akan membahas angkatan bersenjata yang dimiliki Vladimir Putin Rusia untuk menggempur Ukraina. Seperti yang kita ketahui situasi saat ini ketegangan antar dua negara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Presiden Vladimir Putin telah menyiapkan pasukannya di perbatasan Ukraina. Judul pembahasan kita kali ini adalah Putin Army atau disebut Russian Armed Force. Angkatan bersenjata Federasi Rusia adalah anggota militer Rusia, yang didirikan setelah pembubaran Uni Soviet. Didirikan pada tanggal 7 Mei tahun 1992. Setiap warga Rusia yang telah memenuhi syarat wajib militer, di situ diwajibkan ikut militer minimal 24 bulan. Sementara Panglima tertinggi dipimpin langsung oleh Presiden Vladimir Putin. Angkatan bersenjata Rusia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan dan Angkatan Udara sama halnya seperti di Indonesia. Markas besar militer berada di Gedung Kementerian Pertahanan, Distrik Khamovniki, Moskwa, Rusia. Sementara Menteri Pertahanan Rusia adalah Jenderal Sergei Shoigu. Angkatan bersenjata Federasi Rusia, umumnya dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Rusia, adalah kekuatan militer Federasi Rusia. Mereka dibagi menjadi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ada juga dua unit layanan independen yaitu Pasukan Roket Strategis dan Pasukan Lintas Udara. Di bawah hukum federal Rusia, Angkatan Bersenjata Rusia, bersama dengan Pasukan Perbatasan Federal Security Service FSB, Garda Nasional, Kementerian Dalam Negeri MPD, Layanan Perlindungan Federal FSO, Layanan Intelijen Asing SVR, Direktorat Utama Staf Umum GRU, dan Pertahanan Sipil Kementerian Situasi Darurat EMERCOM, dari Dinas Militer Rusia, dan berada di bawah kendali langsung Dewan Keamanan Rusia. Angkatan bersenjata Rusia adalah salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, dengan sekitar 1 juta personel tugas aktif, yang merupakan terbesar kelima di dunia, dan setidaknya 2 juta personel cadangan. Semua warga negara laki-laki berusia 18-27 tahun wajib mengikuti wajib militer selama 1 tahun di Angkatan Bersenjata. Sebagai militer paling kuat kedua di dunia, Angkatan Bersenjata Rusia memiliki persediaan senjata nuklir terbesar di dunia. Ia memiliki armada kapal selam rudal balistik terbesar kedua, dan merupakan salah satu dari hanya 3 militer yang mengoperasikan pembom strategis. Angkatan Bersenjata Rusia memiliki angkatan darat paling kuat di dunia, dan angkatan udara dan armada angkatan laut paling kuat kedua. Rusia memiliki pengeluaran militer tertinggi keempat di dunia, menghabiskan 61,7 miliar dolar pada tahun 2020. Angkatan bersenjata di bawah Kementerian Pertahanan dibagi menjadi 3. Cabang Angkatan Bersenjata, Vida Oruzeni, Angkatan Darat, Angkatan Dirgantara, dan Angkatan Laut. 2. Cabang pasukan terpisah, modelnya ODAOS, Pasukan Roket Strategis, dan Pasukan Lintas Udara. Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata, Spetsnaz Oruzeni, Pasukan Operasi Khusus. Dukungan logistik, yang memiliki status terpisah sendiri. Ada tambahan 2, cabang pasukan terpisah, Garda Nasional dan Dinas Perbatasan. Ini mempertahankan status hukum, Angkatan Bersenjata, sementara berada di luar yurisdiksi Staf Umum Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Garda Nasional dibentuk atas dasar mantan pasukan internal Rusia. Struktur baru telah terlepas dari Kementerian Dalam Negeri menjadi badan terpisah, yang secara langsung berada di bawah Presiden Rusia Vladimir Putin. Layanan Perbatasan adalah organisasi paramiliter dari Layanan Keamanan Federal Badan Intelijen Internal Utama negara itu. Kedua organisasi memiliki tugas masa perang yang signifikan di samping kegiatan masa damai utama mereka dan mengoperasikan unit darat, udara, dan maritim mereka sendiri. Jumlah personel ditentukan oleh keputusan Presiden Rusia. Pada tanggal 1 Januari tahun 2008, sejumlah 2.019.629 unit, termasuk militer 1.134.800 unit, ditetapkan. Pada tahun 2010 Institut Internasional untuk Studi Strategis ISS memperkirakan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia berjumlah sekitar 1.027.000 tentara aktif dan di wilayah cadangan 2.035.000, sebagian besar mantan wajib militer. Berbeda dengan personel yang ditentukan oleh dekret, jumlah personel aktual dalam daftar gaji dilaporkan oleh Kamar Audit Rusia sebanyak 766.000 pada Oktober tahun 2013. Pada Desember tahun 2016, Angkatan Bersenjata mencapai 93% dari tenaga kerja yang dibutuhkan, naik dari 82%
yang dilaporkan pada Desember tahun 2013. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, antara tahun 2005 sampai tahun 2009 dan tahun 2010 sampai tahun 2014, ekspor senjata utama Rusia meningkat sebesar 37%. Rusia menghabiskan 66,4 miliar dolar untuk senjata pada tahun 2015, kemudian 69,2 miliar dolar pada tahun 2016, menempati posisi ketiga setelah AS dan China. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, bagian persenjataan modern dalam pelayanan dengan tentara dan armada Rusia berjumlah 71,2% dengan kemampuan servis senjata sebesar 99% pada 2021. Pada Januari tahun 2017, Federasi Kepulauan Amerika memperkirakan bahwa Rusia memiliki sekitar 1.765 hulu ledak strategis yang dikerahkan, dan 2.700 hulu ledak strategis yang tidak dikerahkan dan tidak dikerahkan, ditambah 2.510 hulu ledak tambahan yang menunggu pembongkaran. Pasukan roket strategis Rusia mengontrol hulu ledak nuklir berbasis darat, sementara Angkatan Laut mengontrol rudal berbasis kapal selam dan pasukan dirgantara dengan hulu ledak yang diluncurkan dari udara. Hulu ledak nuklir Rusia dikerahkan di 4 wilayah. Berbasis darat tidak bergerak silo, seperti R-36 dan penggantinya 128 RS Sarmat. Ponsel berbasis darat, seperti RT-2PM-2 Topol M dan 124 RS Yars baru. Berbasis kapal selam, seperti R-29RMU-2 Liner dan RSM-56 Bulava. Hulu ledak yang diluncurkan dari Komando Penerbangan Jarak Jauh Angkatan Udara Rusia. Doktrin militer Rusia melihat ekspansi NATO sebagai salah satu ancaman bagi Federasi Rusia dan berhak menggunakan senjata nuklir dalam menanggapi agresi konvensional yang dapat membahayakan keberadaan negara. Sesuai dengan ini, kekuatan nuklir negara itu menerima dana yang memadai sepanjang akhir 1990-an. Jumlah rudal balistik antar benua dan hulu ledak yang bertugas aktif telah menurun selama bertahun-tahun, sebagian sesuai dengan perjanjian pembatasan senjata dengan AS dan sebagian karena pengeluaran yang tidak mencukupi untuk pemeliharaan, tetapi ini diimbangi dengan penyebaran rudal baru sebagai bukti terhadap pertahanan rudal. Rusia telah mengembangkan rudal RT-2PM-2 Topol MSS-27 baru yang dinyatakan mampu menembus pertahanan rudal apapun, termasuk pertahanan rudal nasional AS yang direncanakan. Rudal tersebut dapat mengubah arah baik di udara maupun di luar angkasa untuk menghindari tindakan balasan. Ini dirancang untuk diluncurkan dari unit tel seluler berbasis darat. Pasukan nuklir Rusia yakin bahwa mereka dapat melakukan serangan balasan yang berhasil jika diserang. Karena kesadaran internasional akan bahaya bahwa teknologi nuklir Rusia mungkin jatuh ke tangan teroris atau petugas nakal yang dikhawatirkan akan menggunakan senjata nuklir untuk mengancam atau menyerang negara lain, pemerintah federal Amerika Serikat dan banyak negara lain menyediakan bantuan keuangan yang cukup besar untuk kekuatan nuklir Rusia di awal 1990-an. Banyak negara sahabat memberikan sejumlah besar uang sebagai pengganti kesepakatan pembelian senjata Rusia yang membuat agen Rusia tetap berfungsi. Uang ini sebagian digunakan untuk membiayai penonaktifan hulu ledak berdasarkan perjanjian internasional, seperti pengurangan ancaman operasi program, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan dan pelatihan personel di fasilitas nuklir Rusia. Pada tanggal 11 September tahun 2007, bahan peledak udara bahan bakar AVBPM atau Bapak Segala Bom berhasil diuji di lapangan. Menurut militer Rusia, senjata baru ini akan menggantikan beberapa jenis bom nuklir yang lebih kecil di gudang senjatanya. Pada tahun ini Rusia menyiapkan seluruh armada perangnya ke perbatasan. NATO dan Ukraina harus mewaspadai kekuatan Rusia yang menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Cukup di sini pembahasan kita, kekuatan militer Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin semakin maju. Video berikutnya kita akan bahas kekuatan militer dan pasukan khusus dunia lainnya yang tak kalah hebat. Jangan lupa komen, like dan subscribe dengan menekan tombol merah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara kami. Terima kasih. Sampai jumpa pada video